Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Widarigantara kelas 12 Teknik Pemesinan yang Bapak banggakan. Selamat berjumpa, selamat berkarya. Mudah-mudahan di hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, Bapak akan menginformasikan bahwa untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, Bapak akan mengambil tema yaitu membidik produk kreatif dengan memanfaatkan kearifan lokal. Mata pelajaran ini akan kita pelajari selama 1 tahun di SMK Widarigantara Kota Bandung. Pada kesempatan ini, mata pelajaran ini masih kita sampaikan secara daring atau online. Mudah-mudahan pandemi corona cepat berlalu dan kita bisa melanjutkan yaitu pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan langsung bertatap muka dan bisa kita praktekkan di bengkel atau tempat lain dalam rangka yaitu untuk menciptakan produk yang kita inginkan. Produk kreatif dan kewirausahaan itu yang mengajar ada 2 guru, yaitu untuk produk kreatif dan kewirausahaan secara teoritis atau pengetahuan, dan produk kreatif dan kewirausahaan akan disampaikan secara keterampilan atau praktek yang akan dipandu oleh Bapak Warsi SPD. Baiklah, di dalam penciptaan sebuah produk kreatif, itu tentunya ada beberapa pertimbangan yang kita ambil. Yang pertama adalah bahwa produk kreatif yang kita ciptakan itu bernilai ekonomis. Nilai ekonomis ini, nilai kemanfaatannya bisa bermanfaat langsung untuk kita pribadi, yaitu hasilnya bisa kita nikmati dalam waktu yang singkat, yaitu saat ini. Dan di dalam kita menciptakan produk kreatif itu, produk itu bisa kita proyeksikan untuk masa yang akan datang ataupun bisa untuk masa depan. Dan tidak kalah pentingnya bahwa di dalam penciptaan produk kreatif itu tidak sekedar untuk kepentingan pribadi atau untuk tujuan kita sendiri, tetapi bisa juga yaitu produk kreatif ini kita yang memiliki ide tetapi kita tularkan kepada keluarga, saudara, atau kerabat. Yang tentunya kalau produk kreatif ini sudah kita akan kerjakan bersama-sama di dalam anggota keluarga atau saudara atau kerabat, maka sesungguhnya produk kreatif ini juga masih bisa dikerjakan di rumahnya sendiri. Dengan sebuah asumsi bahwa produk kreatif ini bisa kita kembangkan menjadi proyek yang lebih besar, yaitu sebuah bisnis keluarga. Di dalam penciptaan produk kreatif, tentunya ada beberapa aspek yang akan kita bahas, yaitu menciptakan peluang ekonomis dari lingkungan terdekat. Jadi intinya bahwa produk kreatif itu bagaimana agar produk itu bernilai ekonomis, dan nilai ekonomis itu sesungguhnya bisa kita ilhami, yaitu dari kearifan lokal yang ada di lingkungan kita terdekat. Yang pertama adalah lingkungan yang sangat dekat itu adalah lingkungan rumah kita atau tempat tinggal kita. Kita bisa lihat apa yang terlihat
dari mata kita, dari perasaan kita sehari-hari. Kemudian produk kreatif itu bisa kita ciptakan, kita cari, dan kita cari apa yang ada dan terdekat dari rumah kita. Karena produk kreatif itu sesungguhnya bisa kita ciptakan dari apa saja yang ada di lingkungan kita. Kemudian di dalam menciptakan produk kreatif ini, tanyakan apa saja yang ada di lingkungan kita kepada anggota keluarga kita. Apabila kita belum juga menemukan ide, belum juga menemukan sebuah inspirasi berkaitan dengan penciptaan sebuah produk kreatif yang bernilai bisnis atau bernilai ekonomis. Kemudian bisa kita tanyakan juga atau kita diskusikan dengan teman tetangga kita terdekat atau dengan siapa saja yang kita kenal. Dan dengan adanya kita yaitu bersosialisasi dengan tetangga, sebaiknya juga kita mencoba untuk mendiskusikan kepada para profesional atau tetangga kita yang punya pengalaman bisnis, punya pengalaman dalam hal sebuah penciptaan produk yang ada di lingkungan kita, yaitu tetangga kita. Tentunya, ide-ide bisnis, ide-ide produk yang kita ciptakan bisa jadi hasilnya itu masih belum memuaskan. Yaitu yang kita dapatkan hanya uang-uang receh. Tetapi apabila uang receh itu jumlahnya banyak, insya Allah, maka secara kumulatif hasilnya akan cukup besar. Dan sangat dimungkinkan bahwa dari kecillah sesungguhnya kita memiliki sebuah produk yang bernilai bisnis dan ekonomis akan menciptakan pendapatan yang lebih besar. Sementara di dalam menciptakan peluang ekonomis atau peluang bisnis, itu sesungguhnya kita juga bisa dari lingkungan sekolah kita. Tiap hari kita berangkat dari rumah ke sekolah, mudah-mudahan nanti bisa dalam kondisi normal, tidak melalui online lagi. Kita bisa lihat apa saja yang terlihat di lingkungan sekolah kita yang bisa kita ciptakan menjadi sebuah peluang. Kemudian kita berusaha mencari. Ada apa dengan sekolah kita? Sekolah kita yang kita cintai, kita lihat sesungguhnya di sekolah kita apa saja yang bisa kita ciptakan menjadi sebuah peluang bisnis. Kalaupun inspirasi itu belum kita dapatkan, kita bisa coba tanyakan kepada teman kita sebangku, teman kita sekelas, berkaitan dengan sebuah langkah penciptaan produk yang bernilaikan bisnis. Karena sesungguhnya obrolan-obrolan kita dengan teman yang sifatnya sederhana, itu kalau kita menjurus kepada hal-hal yang berkaitan dengan ekonomis, maka kadang ide itu muncul dari teman kita. Kemudian tanyakan dan diskusikan peluang ekonomi di sekolah kalian. Bagaimana peluang apa yang bisa dimanfaatkan sambil sekolah, sambil yaitu mencari peluang-peluang yang bersifat ekonomis dan bisnis. Dan tidak ada salahnya juga kamu tanyakan, kamu diskusikan dengan guru yang memiliki kewenangan atau stakeholder. Artinya misalkan kamu bisa tanyakan, diskusikan kepada ketua program kalian semua, yang pasti bahwa guru mata pelajaran produk kreatif adalah guru yang pertama akan mendukung apa yang Anda pikirkan berkaitan dengan penciptaan
produk kreatif dan kewirausahaan, baik itu untuk kepentingan pribadi kamu, keluarga kamu, dan masyarakat. Nah, ini contohnya bahwa banyak sekali di sekolah itu berdiri kantin-kantin, yang mana kantin-kantin ini melayani baik itu siswa, guru, dan karyawan, dan bermacam-macam produk yang mereka jual. Tentunya ketika Anda di kantin, Anda akan berpikiran, bisakah saya memanfaatkan kantin sekolah ini menjadi peluang bisnis dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang kreatif dan produktif? Misalkan kamu tanyakan kepada pemilik kantin, kira-kira produk apa yang mereka butuhkan dan belum ada? Bisakah saya menitip makanan ringan atau produk lain di kantin? Bisakah saya menitip produk yang dibutuhkan oleh siswa? Dan ataupun bisa jadi kita bisa bermerger atau yaitu mengelola kantin itu dengan cara mandiri yang biasa disebut dengan kantin sekolah kejujuran yang dikelola oleh siswa itu sendiri. Di SMK Widya Dirgantara bisa jadi peluang ini adalah peluang besar karena kamu sesungguhnya memiliki ruang OSIS atau ruang-ruang lain yang masih belum termanfaatkan untuk dijadikan peluang bisnis. Tentunya hal ini harus kamu tanyakan dulu kepada guru ataupun orang-orang yang berwenang, terutama kepala sekolah. Bisakah saya memanfaatkan ruang-ruang yang belum digunakan untuk sebuah kegiatan produktif siswa dalam rangka yaitu pengembangan entrepreneur yang yakinlah dari kecil itu akan berkembang menjadi yang besar. Kemudian di dalam menciptakan produk kreatif atau kewirausahaan, itu juga bisa diilhami dari lingkungan bengkel kalian di sekolah. Ada apa sih dengan bengkel kalian di dalamnya? Peralatan dan mesin apa yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan produk kreatif yang bernilai ekonomis? Setelah itu kamu diskusikan dengan teman kalian bahwa bengkel yang ada di SMK Widya Dirgantara, khususnya teknik pemesinan, bisakah untuk menciptakan produk-produk yang bernilai ekonomis, yang akhirnya diskusi kamu itu bisa kamu teruskan dengan guru ataupun stakeholder yang memiliki kewenangan di dalam bengkel kalian, sehingga bengkel kalian itu bisa bernilai bisnis karena apa? Kamu bisa yaitu memanfaatkan mesin-mesin yang ada. Di SMK Widya Dirgantara itu memiliki beberapa mesin bubut, mesin freeze, mesin bor, mesin gerinda, mesin gergaji. Itu ada gergaji tangan, ada bor tangan, dan peralatan kerja bangku yang lainnya yang tentunya ini bisa kalian manfaatkan untuk penciptaan sebuah produk kreatif yang bernilai bisnis. Dan di sekolah kita juga ada peralatan-peralatan las yang bisa tentunya ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Contohnya adalah bisa untuk membuat teralis jendela, yaitu pintu gerbang, peralatan-peralatan taman, perlengkapan-perlengkapan rumah tangga, dan lainnya. Hanya kamu bisa atau tidakkah memanfaatkan daripada bengkel sekolah kamu itu untuk dijadikan sebuah bengkel mini mengawali daripada entrepreneur ataupun wirausaha dari sekolah.
Yang lebih besar lagi bahwa ide untuk penciptaan sebuah produk kreatif atau kewirausahaan, tentunya dengan judul yang awal tadi, yaitu dengan pendekatan kearifan lokal, sesungguhnya lingkungan kita yang lebih luas lagi, tentunya SMK Widya Dirgantara berada di wilayah Bandung Kulon. Kita harus lihat ada apa di wilayah kita yang bisa kita manfaatkan untuk membuat barang dan jasa yang sedang diminati oleh konsumen. Dan benda-benda apa yang tersedia melimpah dan dapat diciptakan menjadi nilai ekonomis. Kita coba cari informasinya dengan cara yaitu mengolah dan memasarkan benda-benda yang cukup melimpah untuk dijadikan barang jasa secara ekonomis atau bisnis. Misalkan, karena SMK Widya Dirgantara ini berada di Kelurahan Cibuntu yang tentunya orang sekitarnya atau kita sendiri dan masyarakat Jawa Barat ini mengenal persis bahwa Cibuntu itu adalah produk terkenalnya adalah tahu Cibuntu. Dengan produk ini, sesungguhnya bahwa wilayah SMK Widya Dirgantara yang berada di wilayah Cibuntu itu ada sebuah sumber bahan baku, sumber ekonomis, yaitu tahu yang tidak pernah habis. Dan produk ini adalah sudah terkenal di Jawa Barat. Dan saya yakin Indonesia juga sudah mengenal produk ini yang terkenal dengan yaitu rasa yang gurih dan enak. Nah, dengan cara kita berpikir, maka bagaimana agar tahu yang dekat dengan wilayah sekolah SMK Widya Dirgantara bisa kita ciptakan produk-produk turunannya. Misalkan di Kota Bandung kita dengar ada yang disebut dengan tahu crispy atau tahu-tahu yang lain yang diciptakan begitu variatif dan nikmat. Yang ini tentunya bahwa kita sebagai entrepreneur muda harapan bangsa, kita bisa memanfaatkan yaitu sumber daya yang ada di lingkungan kita terdekat. Kemudian bagi kalian yang selalu melewati yaitu daerah Cigondewa atau mungkin Anda sendiri sebagai warganya, di sana tentunya bahan-bahan tekstil apakah itu yang masih baru atau bahan tekstil yang memang sudah bentuknya potongan, apakah itu dalam bentuk meteran ataupun kiloan, lengkap di sana. Dan dengan sumber daya lingkungan yang begitu melimpah, maka kita harus berpikir bagaimana agar kain yang tadinya bentuk tekstil bisa menjadi produk jadi atau setengah jadi. Kita bisa yaitu memanfaatkan situasi lingkungan yang mendukung dalam hal ekonomis. Misalkan kita bisa menjual yaitu kain dalam bentuk meteran. Ini namanya adalah dalam bentuk bahan baku setengah jadi. Kemudian kalau kita punya keterampilan bisa kita produksi menjadi celana atau baju. Ataupun kalau kita lihat yaitu untuk kain-kain potongan kecil atau kain perca, ini tentunya bisa kita buat menjadi bahan jadi, yaitu misalkan untuk keset ya, atau bisa untuk cempal, atau biasa ibu-ibu digunakan untuk mengangkat wajan ketika masih panas, dan banyak produk-produk yang lain bisa diciptakan dari
keramahan lingkungan yang ada, potensi lingkungan yang ada, yang bisa menjadi nilai bisnis. Kemudian, lingkungan kewilayahan yang lain, yaitu lihat sekeliling kita, barang jasa yang sedang dimuat oleh masyarakat yang tadi. Nah, contohnya adalah di daerah kita itu banyak barang-barang bekas yang sebetulnya masih bagus. Seperti kertas-kertas bekas, apakah kardus dan sebagainya. Bagaimana cara mengolah bahan ini? Ya tentunya kita akan berusaha mencari informasi bagaimana cara mengolah dan memasarkan bahan kardus ini yang tadinya dari bahan bekas, kita olah menjadi bahan jadi. Yang namanya barang bekas seperti ini, khususnya di wilayah kita, ini sangat-sangat banyak. Hanya butuh orang-orang kreatif. Hanya butuh orang-orang yang bisa berpikir menjadikan barang bekas menjadi uang. Berikutnya ini adalah sisa-sisa daripada besi beton. Yang ini sangat banyak sekali di daerah Jatayu atau daerah Andir juga. Ini kita sebagai siswa program keahlian teknik pemesinan, melihat besi seperti ini, onggokan besi seperti ini adalah peluang bisnis yang sangat besar. Yang tadinya hanya sekedar sisa daripada potongan-potongan baja bangunan, ini kita bisa ciptakan menjadi produk turunan. Contohnya, bisa menjadi pahat tangan. Apalagi, bisa kita ciptakan jadi linggis. Apalagi, bisa kita ciptakan yaitu untuk pencabut paku. Apalagi, bisa kita ciptakan untuk yaitu pagar atau teralis rumah dan sebagainya. Ini tentunya keramahan lingkungan, kondisi lingkungan yang mendukung faktor-faktor ekonomis harus menjadi bahan pemikiran kita. Karena ini adalah peluang yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh daerah lain. Kalau kita lihat di pedesaan, tentunya mereka peluang-peluang usahanya berkaitan dengan tanaman. Sementara kita adalah masyarakat kota yang hidup di kota besar, yaitu kota ibu kota provinsi Jawa Barat, kota Bandung. Dan barang-barang yang kita perlihatkan ini sangat melimpah ruah. Ini hanya butuh sentuhan-sentuhan tangan yang kreatif dan produktif lah, yang akan bisa merubah barang bekas menjadi yaitu nilai ekonomis yang tinggi. Tentunya dengan kita selalu berpikir, selalu yaitu berusaha untuk menciptakan keramahan lingkungan kita, kondisi geografis kita yang banyak hal-hal yang sangat mendukung, maka yakinlah hasil kerja keras kita, kerja cerdas kita, dan berhasil dengan kerja tuntas, maka pundi-pundi rupiah, pundi-pundi uang, yakin akan kita dapatkan. Kita bisa menjadi pengusaha muda yang kreatif, pengusaha muda yang sukses, tidak hanya sekedar uang yang kita dapatkan. Mungkin kita bisa menciptakan impian kita untuk membeli mobil mewah, semuanya bisa terjadi. Hanya dengan kerja cerdas dan kerja tuntas, maka impian kita membeli rumah mewah juga sangat besar kemungkinan bisa kita dapatkan. Saya kira hanya itu untuk tema kali ini yang bisa Bapak jelaskan. Bapak berdoa dan berharap semoga kalian semua
menjadi generasi yang sukses. Dan jangan lupa bahwa kesuksesan itu tidak bisa kita wujudkan hanya sekedar impian. Tapi harus ada action, harus ada kemauan, harus ada yaitu kegigihan. Insya Allah. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Karena sudah banyak contoh-contoh orang-orang yang tadinya di Indonesia, orang yang miskin papa, sekarang menjadi kaya raya. Nah, sekarang giliran kita menjadi orang-orang sukses di Indonesia. Dan kami akhiri pada pertemuan kali ini, yaitu dengan ucapan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa hikmah, dan kesimpulannya adalah bahwa peluang bisnis itu bisa kita ciptakan dari situasi, dari lingkungan yang terdekat kita terlebih dahulu, apa-apa sumber daya alam yang ada, sumber daya yang diciptakan oleh Tuhan kepada kita, bisa kita ciptakan menjadi nilai bisnis. Dan akhirnya saya tutup dengan ucapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga doa tersebut bisa menjadi pengiring kesuksesan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.